Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Desakan agar Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyerah alias mundur terus menguat digaungkan warganet di media sosial. Tanda pagar, tagar Bapak Presiden menyerahlah terus puncaki trending topik Twitter Indonesia sejak pagi hingga malam hari ini Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2021. Beberapa warganet mendesak Presiden Jokowi mundur karena dinilai gagal menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Terlebih lonjakan kasus yang kian melejit akhir-akhir ini, bahkan beberapa rumah sakit dilaporkan kolaps hingga kelangkaan tabung oksigen. Berdasarkan penelusuran, isi tagar tersebut dipenuhi cuitan netizen yang merasa kecewa atas kepemimpinan Jokowi yang dirasa tidak bisa mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Cuitan netizen yang banyak dikomentari dan disukai salah satunya cuitan @spinnyleaf. Berbeda halnya, jika Presiden membuat rakyatnya susah dan menambah beban pikiran, lebih baik mundur dan kibarkan bendera putih. Kalau rakyat bikin capek pemimpinnya ya wajar karena kewajiban seorang pemimpin seyogyanya urus rakyat, cuit netizen tersebut. Tapi kalau seorang pemimpin malah nambah beban ke pikiran rakyat, nyusahin hidup rakyat ya sudah tagar mundur aja pade, sambungnya. Jangan paksain menjabat, gak guna, ayo tagar kibarkan bendera putih aja, tutupnya. Dalam postingan itu, netizen tersebut mengunggah postingannya sembari membagikan poster dari koran Tempo yang berisi ilustrasi bertajuk "Saatnya Jokowi Kibarkan Bendera Putih". Tak sedikit juga netizen lain yang mengungkap kekecewaannya melalui cuitannya. Emang susah dan berat kali ya untuk mengakui ketidakmampuan diri di depan seluruh rakyat Indonesia, cuit @joyo_aulawi. Mengundurkan diri adalah jalan terbaik, bahkan lebih bermartabat daripada nantinya diturunkan paksa. Iya gak coy, cuit @tavitamura02. Selain itu juga, ada yang menarik di tengah riuhnya tagar-tagar Bapak Presiden menyerahlah yang dicuitkan ribuan warganet. Ada nama Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang ikut menjadi perbandingan warganet. Seperti diketahui bahwa Soeharto dan Gus Dur adalah Presiden Indonesia yang menyatakan mundur saat memimpin karena desakan politik rakyat. Inilah sebuah peristiwa sejarah, di mana kedua pemimpin ksatria negeri ini pernah mengambil keputusan besar, tulis seorang warganet dengan akun @abu_wa_. Mengundurkan diri dalam kepemimpinan bukan berarti kalah, melainkan sikap ksatria demi menyelamatkan bangsa yang lebih besar, sambung dia. Dalam cuitannya, ia sertakan foto lawas Presiden Soeharto dan Gus Dur di masa-masa akhir jabatannya. Tagar hampir serupa juga sempat menggema di Twitter beberapa waktu yang lalu. Warganet ramai-ramai memplesetkan PPKM menjadi Pak Presiden kapan mundur. Sementara di sisi lain, sebelumnya desakan mundur kepada pemerintahan Presiden Jokowi juga dilontarkan oleh kelompok mahasiswa Aliansi Universitas Muhammadiyah, UNISMU. Mereka menggelar demonstrasi pada Selasa, tanggal 6 Juli tahun 2021 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan membawa tuntutan salah satunya Jokowi dan Ma'ruf Amin gagal total. Namun, di tengah kekisruhan desakan Jokowi untuk mundur, pemerintah tetap melaksanakan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Bahkan, Jokowi melalui akun Instagramnya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk terjun langsung ke lapangan memantau perkembangan dan situasi. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari mengomentari soal desakan mundur terhadap Joko Widodo dari jabatan presiden. Kodari memprediksi desakan itu hanya opini yang dibangun di media sosial. Desakan agar Joko Widodo mundur dari jabatan presiden dinilai hanya opini yang dibangun di media sosial, kata Kodari melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021. Kodari juga menyebut realita di lapangan pemerintahan Jokowi masih sangat kuat. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tidak terpaku pada wacana di media sosial, karena hal tersebut mudah dimainkan. Kodari mengatakan politik Indonesia ada di dua level. Pertama, level elit yang sampai saat ini susunan partai pendukung pemerintah belum berubah. Ada PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, Perindo, Hanura, PPP, PSI, PKPI dan PBB. Bahkan,
Partai Gerindra pun solid mendukung pemerintah. Untuk kelompok oposisi ada Partai Demokrat dan PKS. PAN tidak secara terang-terangan mendukung pemerintah. Namun, Qodari membaca Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan cenderung berpihak pada pemerintah. Atas dasar itu, pemerintahan saat ini dinilai masih sangat kuat. Belum lagi kalau bicara kelompok-kelompok strategis seperti TNI dan Polri, saya lihat masih sangat solid, ucapnya. Pada level masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, yang dirilis pertengahan Juni menyebutkan 75,6% warga puas dengan kinerja Jokowi. Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada April juga menunjukkan kepuasan atas kinerja Jokowi ada di 64%. Menurut Qodari, kritik biasanya muncul saat ada masalah. Indonesia diketahui saat ini sedang menghadapi situasi sulit melawan COVID-19. Kasus baru dan angka kematian terus naik dan juga menggerus perekonomian. Qodari menilai semua kekuatan bangsa seharusnya saling mendukung satu sama lain ketika ada masalah terutama mengatasi pandemi COVID-19. Pengamat politik Rustam Ibrahim juga angkat bicara terkait ramainya desakan yang meminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, mundur dari jabatannya. Menurutnya, meminta presiden yang dipilih secara demokratis mundur adalah sikap yang tidak demokratis. Tidak menghargai kedaulatan rakyat, ujar Rustam dalam keterangannya, Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Rustam menjelaskan bahwa presiden tidak bisa didesak mundur dari jabatannya begitu saja. Kecuali presiden terpilih itu melanggar konstitusi, kata Rustam. Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, LMKPI, mengecam pihak-pihak yang mendesak Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kami melihat desakan pihak-pihak yang minta mundur presiden adalah ngawur dan asal bunyi alias asbun, ujar Direktur Eksekutif LMKPI Edi Hasibuan di Jakarta, Sabtu, tanggal 17 Juli tahun 2021. Edi menilai Presiden Jokowi sudah bekerja keras dalam menangani pandemi di Indonesia. Menurutnya, Jokowi dan para menterinya sudah bekerja siang malam untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari virus corona. Kita minta jangan dipolitisasi, masyarakat bisa marah, tegas Edi Hasibuan. Akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengatakan, pemerintah tak pernah diam. Namun, pemerintah justru bekerja 24 jam melindungi masyarakat dari virus corona. Kita melihat saat ini seluruh jajaran Polri dan TNI, Satgas Covid, pemerintah daerah dan kementerian negara lainnya yang merupakan bagian dari perangkat presiden, hadir di tengah masyarakat untuk melindungi dan melayani masyarakat. Masyarakat merasakan saat ini kehadiran Polri dan TNI dalam menangani COVID-19 banyak dirasakan. Negara hadir saat masyarakat susah, tegasnya. Edi menjelaskan, hasil penelitian yang dilakukan pihaknya menyebutkan, masyarakat justru sangat puas dengan kinerja Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19. Presiden sangat serius dan berusaha keras agar rakyat segera bebas dari COVID. Pemerintah juga sudah maksimal mendatangkan jutaan vaksin demi menjaga dan melindungi rakyatnya. Kita harus paham, tidak mudah untuk melayani dan melindungi negara dengan rakyat sebesar ini. Jangan bandingkan Indonesia dengan negara kecil dengan berpenduduk minim, katanya. Menurut Edi Hasibuan, sudah saatnya semua lapisan masyarakat bersatu mendukung kebijakan Presiden agar pandemi segera berakhir. Presiden butuh dukungan semua pihak agar rakyat bebas COVID.